Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Kemawang, khususnya kelas 9. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan video pembelajaran dengan pokok bahasan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Dalam hal ini nanti yang dipelajari ada pengertian kedaulatan, ada sifat kedaulatan, dan bentuk kedaulatan. Yang pertama yaitu pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian menurut ahli tata negara dari Prancis yang bernama Jim Bodin, kedaulatan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama yaitu asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Misalnya yang pernah berlaku di Indonesia, pemerintahan dibagi menjadi beberapa periode. Ada periode Orde Lama, ada pemerintahan Orde Baru, kemudian ada pemerintahan era reformasi. Tetapi walaupun pemerintahannya berganti, kedaulatan tetap ada. Kemudian yang ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kemudian negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Kemudian, kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dibedakan menjadi 2 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam.
Berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, yang bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bentuk kedaulatan yang kedua yaitu kedaulatan keluar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dengan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, baik sifatnya bilateral maupun multilateral, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya kita pelajari tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan yang kita pelajari yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, dan Raja Belanda. Kemudian yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Teori kedaulatan raja itu berkembang mulai pertengahan abad pertengahan. Kemudian yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Kemudian yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kemudian yang berikutnya yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam teori kedaulatan, khususnya teori kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan itu dibedakan menjadi 3 kekuasaan, dengan harapan kekuasaan tidak tertumpu pada salah satu lembaga. Kemudian ya pembagian kekuasaan tersebut, yang pertama yang disebut dengan kekuasaan legislatif. Artinya, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Di negara Indonesia yang berhak membuat
peraturan perundang-undangan, yaitu ada lembaga yang namanya MPR, DPR, dan DPD. Kemudian yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang memegang kekuasaan eksekutif di Indonesia yaitu Presiden. Kemudian yang berikutnya atau ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang disebut dengan lembaga kehakiman. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Gemawang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.